Zikir Torekoh ini tidak sembarangan. Allah membersihkan qalbu Rasulullah. Allah melalui Jibril menanamkan badru zikir, bibit zikir kepada Rasulullah. Sehingga Rasul sampai berkata, ketika aku tidur, inna ainai tatamani. Saat aku tidur, mataku ya tidur. Wa qalbi la yanam. Tapi qalbuku tidak pernah tidur. Karena sudah masuk jeruk zikir. Dan Rasulullah kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Di antara para sahabat setelah ditanamkan bibit zikir, ditalqinkan zikir, ada yang tekun mengamalkannya. Tapi kan sahabat juga manusia biasa. Ada yang agak lengah, disibukkan dengan urusan bisnis dan lain-lain. Nah, yang tekun, qalbunya pun menjadi bersih. Kuat itu pancaran nur ilahi ke dalam qalbunya. Sahabat-sahabat yang seperti itu nanti, ketika muncul generasi berikutnya, tabi'in, sahabat seperti itulah yang bisa menalkinkan zikir kepada generasi berikutnya. Dan dari generasi tabi'in nanti kepada generasi tabi'in, dan terus kepada para generasi berikutnya. Jadi sepanjang zaman, pada tiap zaman ada saja ulama, ada saja aulia. Sampai yang terakhir tempat saya belajar, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau Abah Anom, beliau yang menanamkan zikir masuk ke qalbu saya. Dan tiap-tiap kita berzikir, mulai dengan ilah hadrati saja, mulai zikir, beliau tahu. Dan beliau punya gurunya terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai pada Sayyidina Ali, sampai pada Sayyidina Abu Bakar, sampai ke Rasulullah. Kalaupun kita sebagai murid emang bandel, terlambat taubat, segala macam, kurang bersih, ya kurang. Tapi orang-orang yang dalam rangkaian silsilah sanad para aulia itu adalah orang-orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang dalam hadis qudsi Allah katakan, wala in sa'alani la'utiyanna. Tiap-tiap dia meminta, seorang waliku, kekasihku meminta, memohon, pasti aku berikan. Nah, kita yang bodoh, kita yang kurang, kita yang telat taubat, mereka, ya Allah, itu muridku, ya Allah. Ya Allah, itu muridku, ya Allah muridku, ya Allah itu muridku. Apapun kekurangannya, tutupi dengan kelebihan yang ada pada diriku. Jadi dengan barokah mereka, dengan karamah yang ada pada mereka, akhirnya Allah yang tadinya mungkin kurang peduli banget sama kita, Allah jadi peduli, berikan rahmat maghfirah. Dan begitu kucuran rahmat maghfirah datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita pun dengan mudah jurus mendekat ke Allah yang warna biru itu. Kalau tidak Allah bukakan jalan, sekuat apapun ibadah dan usaha kita mendekat ke Allah, kalau Allah nggak mau didekati oleh kita, gimana? Kita ngaku cinta, kita ngaku ridho, Allahnya nggak ridho. Tapi dengan dukungan doa para aulia, Allah jadi plus ampuni, rahmati, kita pun jadi mudah. Maka menjadi penting mencari seseorang yang dia ulama, dia aulia, dia alim, tapi dia wali Allah. Orang alim yang wali Allah dan oleh Allah ditugaskan menjadi mursyid. Alim, wali, alim karena ilmu agamanya mendalam, wali karena ketekunan ibadahnya, dan mursyid amanah untuk membimbing. Karena ada juga yang alim, wali, tapi tidak diamanahkan menjadi mursyid. Karena ada tugas lain. Nabi Musa, ya Nabi pasti alim, ya Nabi pasti wali, lebih dari wali malah Nabi ya. Dan beliau sebagai Nabi juga berfungsi sebagai mursyid, harus membimbing. Tapi begitu ketemu seseorang, ternyata alimnya, walinya lebih tinggi lagi. Tapi tidak ditugaskan menjadi mursyid, tidak ditugaskan membimbing manusia. Tugasnya apa? Ada urusan lain. Tapi kan Nabi Musa nggak bisa ngikutin Nabi Khidir. Ya. Kalah, karena lain level rohaninya. Nah, carilah ulama, orang yang alim, yang wali, yang juga sebagai mursyid. Nyarinya bagaimana Pak? Kriterianya apa? Paling gampang minta. Allahumma dullani ala ma yadulluni. Ya Allah, tunjukkan aku
orang yang bisa menunjukkan aku kepada engkau. Wasilni biman yasiluni bik, dan sambungkan aku dengan orang yang bisa menyambungkan aku kepada engkau. Minta, nanti ketemu. Wah, saya kan udah takbir zikir Pak, masa masih minta lagi? Ya minta aja lagi. Tapi setidak-tidaknya dengan takbir zikir tadi sudah ada yang menunggu. Itu. Barangkali ada ketemu yang lebih hebat loh. Sementara jalan. Loh memangnya Pak Wafidin waliullah bisa nalkin? Bukan. Saya bilang tadi yang waliullah itu guru saya Masyarul Wafat dan Duratul. Saya jumpa pertama tahun 1995 membawa kawan saya, ibunya Jerman, bapaknya Inggris. Saya jumpai dia di Jerman, Muslim, hafal separuh Quran. Ajak ke Indonesia, keliling-keliling pesantren, sampailah pesantren Suryalaya. Begitu sampai pesantren Suryalaya, saya kan kurang paham apa itu tarekat. Tapi ulama-ulama yang di situ, waktu itu bahkan ada Maijen supaya batin, minta saja ditalkin oleh apa? Minta saja ditalkin oleh apa? Dibisikin begitu, saya pura-pura nggak dengar. Kenapa? Saya orang Betawi, kalau pun talkin, tahu dong, kalau gua udah dikubur, masih hidup nggak? Jadi saya pura-pura nggak dengar. Duduklah kita nunggu apaan? Datanglah Pak Anu duduk di kursi. Karena kurang kursi ya kita duduk di lantai lah. Dia tanya, ada apa ini orang Jakarta datang ke sini? Ditanya aja, saya tengok, angkat ke bawah. Saat itu yang kelihatan bukan beliau. Seperti film-film Bobo zaman dulu, benteng itu kan ada pintu-pintu yang dari balok-balok pohon gitu ya. Itu ada seperti pintu terbuka. Ada jalan indah, bercahaya. Nggak begitu jelas apa cahaya lampu neon, apa listrik, apa baterai, pokoknya bercahaya. Dan di jalan lurus naik turun bukit. Nggak kelihatan ujungnya. Tapi kayaknya menuju satu tempat di balik gunung-gunung itu ada kota yang indah yang menyemburakan cahaya. Maka saya orang Betawi nggak biasa manggil Abah. Saya cuma bilang, Bapak, saya seperti melihat jalan yang lurus menuju tempat yang indah. Tapi nggak tahu itu jalan apa. Kalau Bapak tahu itu jalan apa, jadikan saya murid Bapak, mengikuti jalan itu. Alhamdulillah sedari kecil Allah karuniakan kepada saya kecerdasan. Jadi saya mudah bertemu dengan ulama, kiai. Ketika kuliah di UI pun gampang saya ketemu profesor. Maka saya suka temuin mereka, Prof, kiai, tolong terima saya jadi murid Prof, murid kiai. Dan itu orang-orang pintar, ilmunya tinggi-tinggi. Begitu ada orang minta dijadikan murid, ya mereka mantap, yakin. Mereka jawab, baik, saya terima kamu jadi murid saya. Dan kita pun senang jadi murid orang kita. Kali ini kepada Abah Hanum juga saya bilang, kalau Bapak tahu kemana jalan itu, jadikan saya murid Bapak. Saya berharap beliau berkata, baik, saya terima kamu jadi murid saya. Wah, saya senang. Saya berharap itu jawaban. Ternyata bukan itu yang keluar. Jadikan saya murid Bapak. Abah Hanum pun menunggu. Ya, Abah juga masih belajar. Kamu mau belajar sama-sama, ayo jalan bareng-bareng. Seperti meledak di kepala saya. Ini bukan jawaban orang alim. Orang alim itu karena yakin dirinya pintar, pede. Ada orang minta mau jadi murid, oke, jadi murid tuh. Ini bukan orang alim. Ini orang arif. Dan orang arif itu sebenarnya derajatnya lebih tinggi dari orang alim, tapi justru dia merendahkan diri. Karena di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, dia sadar betul, I'm nothing. Aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Maka jadikan saya murid Bapak. Aku juga masih belajar. Kan mau belajar sama-sama, ayo jalan bareng-bareng. Saya nggak bisa jawab lain. Baik Bapak, ayo ikuti Abah. Beliau baca doa iftitah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu, seperti tadi.
Saya dari kecil dididik secara Muhammadiyah, kemudian meningkat ke Persis, kemudian dididik di yang sekarang namanya Libya secara Salafi Wahabi. Jadi kalau ada orang apa tuh curigaan dulu, apa baca apa? Setahu saya banyak juga kiai-kiai baca ini baca itu ternyata hizib untuk mempengaruhi orang. Hizib itu white magic, karena nggak mau disebut black magic. Ya sihir lah sebenarnya. Jangan-jangan saya lagi dihisibkan ya, sihir nih. Beliau bimbing baca iftitah, saya dengerin, saya cermati betul. Ada nggak yang khurafat? Ada nggak yang bid'ah? Wahabi. Tindakan yang belakangan saya sesali dengan penuh malu. Lu datang kepada orang soleh, datang minta belajar, lagi diajar, lu curigain buruk. Di mana akhlak lu dasar Wahabi? Tapi ya emang begitu sih dulu. Clear, jernih, bersih, tidak ada khurafat. Isinya hamdalah, salawat, syahadat, doa, di mana salahnya? Saya ikut. Lalu Abah Anon mengajarkan, ucapkan la ilaha illallah seperti tadi. La ilaha illallah. Saya pun ikuti. Kali itu oke lah. Karena dalilnya jelas kok tadi sebagai benteng. Benteng yang bagaimana? Kenapa harus dari bawah ke atas, ke kanan, ke kiri? Karena kalau suara mau kita masukkan ke otak, salurannya adalah telinga, kuping. Suara tuh masuknya lewat kuping. Karena kuping ini indera, dia sensitif, peka terhadap suara. Suara halus. Kalau mau memasukkan cahaya lewat mata, karena mata ini sensitif, peka terhadap cahaya. Jangan udah pakai laser, nggak ada cahayanya nih. Ini saluran suara, bukan saluran cahaya. Kan ada 5 panca indera, ya, rasa dari lidah, rabaan dari kulit. Lalu kalau zikir kita mau masukkan ke dalam kolbu, ditembuskan ke dalam roh, kalau zikir kita mau masukkan ke dalam roh, ditembuskan ke dalam kolbu. Kolbu itu pusatnya roh, lewat mana? Salurannya mana? Kalau cuma zikir aja lewat telinga, berapa banyak orang yang tetanggap masjid azan subuh di kupingnya, dari speaker dia kagak bangun juga, bangkit sholat subuh. Suara masuk, zikrullahnya nggak masuk dalam kolbu itu. Jadi kalau gitu supaya zikir tembus masuk bagaimana dong caranya? Nah, para ulama sufi menjelaskan. Selain badan kita, tubuh kita punya indera, bagian-bagian tubuh yang sensitif, peka terhadap rangsangan dari luar. Roh kita juga memiliki indera, bukan 5, tapi 7. Sabta indera. Itu. Saya lagi cari mana ada. Sebentar ya, mudah-mudahan dapat. Jadi 7 indranya roh itu. Nah, indra rohani yang 7 itu mana? Indranya yang 7 itu dijelaskan. Kalau ini puting susu kiri, tempatkan 2 lapis jari di bawahnya. Nah, di sini ini wilayah yang sensitif terhadap zikir. Maka kalau zikir lewat sini, seperti cahaya, masuk lewat telinga. Jelek masuk itu. Kanan, sini. Ya, 2 jari. Ya. Nah, kemudian kiri, lagi kiri, tapi 2 jari di atasnya. Gitu. Nah, kanan begitu juga. Nah, ini filenya udah benar nih. Mudah-mudahan nggak ada problemnya. Nah, Bismillah.
peka, sensitif atau peka, lembut, peka, sensitif, dalam bahasa Arab disebut latifah. Latif. Peka, lembut, sensitif itu latif. Maka titik kepekaan itu adalah latifah. Susu kiri 2 jari di bawahnya, susu kanan 2 jari di bawahnya, puting susu kiri 2 jari di atasnya, kanan 2 jari, pas tengah dada, di dahi, kening, di ubun-ubun, semua ada 7. Karena itu para ulama sufi ajarkan zikir itu lewatkan titik yang 7, titik latifah itu supaya mudah terserap masuk dari perut bagian bawah. Rasakan zikir itu mengalir naik. La kanan ilaha, kiri illallah. Gitu. La ilaha illallah. Maka sesuai dengan fungsinya, saat zikir itu masuk, dilalukan, dirasakan mengalir, dia membersihkan ruh. Dia bersihkan semua yang Allah tidak suka. Di sini, karena tadi ada gangguan, saya lupa sebelum menyampaikan talqin zikir, saya harus ingatkan. Saya minta maaf nih. Kalau ada yang sebelumnya pernah belajar magic, sihir, santet dan pelet, dengan tadi la ilaha illallah terbongkar, hilang. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang pernah belajar ilmu pelet sekarang jadi korbannya banyak tuh, ibu di rumah antum semua. Sekarang udah terbongkar. La ilaha illallah dilalukan, dilewatkan, dia membersihkan. Sambil membersihkan, dia membekas melekat jadi benteng. Sambil juga dia ilmu memperbarui iman, memperkuat. Tujuan zikir 3. Bersihkan, bentengi, perbarui. Nah, kalau sudah itu selanjutnya enak, tinggal nunduk aja, fokus ke sini. Hirup nafas boleh, itu hanya alat bantu untuk memudahkan konsentrasi. Karena duduknya di lantai, jarinya diketukkan ke lantai. Boleh saja. Gak kuat tahan nafas, buang. Hirup lagi, tangannya ketukkan. Lalu zikirnya di mana? Di sini. Pak, nggak pakai tahan nafas boleh? Boleh kalau udah terbiasa. Nggak pakai ketuk-ketuk juga biasa. Itu. Tengah malam terbangun, hujan baru selesai, air masih netes kena seng di sebelah. Saya terbangun. Loh, kok di sini jadi ngikutin? Lampu merah berhenti, kasih sen kanan. Itu lampu sen yang bunyi. Tapi yang di sini ngikut, karena dia udah ada di dalam. Itu ya, la haula wala quwata. Nanti mudah-mudahan ketemu dengan Ketua Korwil TKN Yogyakarta, Pak Dim Hari, orang Jawa Timur, jadi mahasiswa di UGM, sastra Arab, pintar bahasa Arab, tapi juga rajin ngobrol-ngobrol berbagai macam fisik dan Allah berikan kekuatan rohani. Dia bisa mengumpulkan, mengendalikan jin macam-macam. Dia bisa kebal, nggak mempan dibacok. Itu kita jajal kok, dicoba teman-teman. Dia ajak ke Guci, tahu Guci? Tegal Selatan, tempat mandi air panas. Itu kan baru pagi dingin itu. Dia pegang aja air putih. Entah jin dari mana, mendidih itu air. Teman-teman tuangin kopi gula jadi Pak Dim, kalau itu TKN nanti ditalkin zikir lepas loh semua ilmunya. Ini belakangan dia cerita, jin, namanya orang Jawa, jin.
Tapi apa dia? Setelah ditalkin mulai mengamalkan. Ini cerita dia nanti satu saat Allah ketemu. Ya. Nah, dia mau mengunjungi rumah keponakannya lewat gang kecil. Ada anak kecil belajar naik sepeda. Hilang keseimbangan, bulat, nabrak. Entah kena pedal sepeda, entah kena spakbor atau apa, pokoknya drop di tengah. Celana sobek, betis sobek, berdarah. Wah, benar ilmu kepala saya udah hilang. Itu, ya. Nah, Allah. Di Gucci sampai sekarang masih ada. Tanya keamanan Gucci, Pak Dakot. Orang gede tinggi, hitam, serem. Raja Preman. Di situ. Karena mulai ditemukan air panas di sekian puluh tahun lalu, orang mulai datang berwisata. Di mana ada tempat wisata, muncullah tempat jual rokok, jual mie, jual teh, kopi. Lama-kelamaan jual juga yang hangat-hangat, bir dan minuman keras. Lama-lama jual juga narkoba. Lama-lama muncul juga yang dagang diri. Maka Bupati Tegal bilang, Ansori, saya tahu kamu karateka dan 4. Saya tugaskan kamu amankan wilayah Gucci, bersihkan. Ini cerita langsung. Ansori bilang sama istrinya, kalau 2-3 orang masih boleh lah. Tapi aku udah periksa 16 orang premannya. Gimana? Tolong bantuin Tuhan supaya saya selamat. Keluarganya istrinya bilang, ya kalau mau selamat menghadapi itu, suryalaya saja. Apa itu suryalaya? Zikir. Iyalah, zikir. Nah, ditarget pulang biasa-biasa saja kata Ansori. Tapi satu saat saya zikir. Habis isya. Listrik mati, belum. Kalau listrik mati, MCB-nya jatuh, mencekrek. Ntar juga anak saya ngurusin. Sambil itu dia tahu ada korek api saku. Just nyala. Batang korek api dia bilang, saya tahu kayu, pinggiran kayu tempat itu. Sambil berharap lilin atau lampu ada yang nyalain. Saya terus aja. Lama sampai si kerja harus selesai, dan paling tidak 7 menit. Akhirnya saya baca doa, melek lampu masih mati, listrik masih mati. Tapi kok batangan korek api belum habis. 7 menit. Begitulah rupanya Allah tolong kalau kita zikir. Disitulah saya mulai yakin, kata Pak Ansori, insya Allah nanti ketemu di Gucci. Satu saat main ke sana. Itu. Lalu cerita Pak Dakot itu ada kok di YouTube itu, sudah direkam. Dakot yang preman bilang, saya tahu dia bagaimanapun aparat pemerintah. Kita keroyok pun bisa, tapi kan dia pemerintah, kita bisa masuk penjara semua. Ilmu preman, kalau kita nggak bisa mengalahkan orang, ya kita jadi muridnya lah, tunduk aja. Samperi, Mas Ansori, kami tahu sampean itu orang pemerintah segala macam. Saya tunduk deh, saya belajar, tolong ajarin saya jurus ilmu. Saya tahu jurus sampean tinggi, ajarin ilmu yang sekali pukul orang menggelepar pingsan mati. Saya mau deh tunduk. Kata Ansori, kebetulan nih. Dia mau jadi murid lagi merendahkan diri. Dakot, jangan belajar sama saya deh. Kamu kan senangnya main gaple, minum minuman keras, judi. Kalau mau, saya ketemukan kamu dengan dukun saya. Kenapa dibilang dukun? Kalau dibilang ketemu kiai, preman nggak mau. Di mana dukunnya? Ada di sana, Tasikmalaya. Kalau udah berdukun di situ, minum bukan lagi 2 botol, 2 kerak pun nggak goyang. Oh mau, wah dia ada ketemu dukun. Apa cerita? Akhirnya patungan, naik mobil,
Sebelum perjalanan nangkap dulu, supaya perjalanan malam nggak terasa kan. Sampai di depan rumah Abah Anom, udah sampai turun. Kata Ansori, ya, Ansori, lo bohongin gua. Katanya ke rumah lo. Ini mah rumah Kiai. Enggak, ini rumah dukun. Itu masjidnya kan udah tarhim. Saya mau sholat subuh. Nah di depan masjid itu rumah dukunnya tuh. Nanti kita ke situ. Lo bohong. Nggak ada dukun praktek dekat masjid. Ayo sholat dulu. Lo duluan sholat. Kirim salam sama Allah. Ayo Ansori sholat subuh. Selesai sholat lapor. Turun nggak mau. Lapor ke Abah Anom. Saya bawa tapi nggak mau. Disamperin sama Abah Anom ke mobil. Assalamualaikum. Mana yang namanya Dakot? Kata Abah Anom. Julurkan tangan. Julurkan tangan dia terima. Begitu kepegang ditarik, satu-satu dikeluarin dari mobil. Ini Dakot, ini preman lain dirangkul sama Abah. Ayo main dulu ke rumah Abah ya. Ngopi dulu. Ansori dari belakang, preman dirangkul. Gua kagak dirangkul, cemburu. Duduk, kursi. Nah. Setelah kasih minum, kata Abah Anom, coba tundukkan kepala. Setelah di zikir jahar, tunduk. Pas di situ ada orang Tegal Selatan apa itu? Enggak, dari Guci turun ke bawah sedikit. Kan kampung Jawa. Nah, sedikit turun. Ada kiai dari situ, Kiai Nadori sudah wafat. Kiai Nadori lagi ada di situ, kenal. Oh, tunduk nih ke dada sini. Kata Dakot itu Kiai saya motot itu. Kenapa ini kok campur? Tapi begitu Abah Anom sentuh ke sini kok Dakot nunduk langsung. Ditotok begitu, ke sini kok. Semua nunduk. Ditarik. Dalam keadaan mabuk, belum mandi junub, belum wudu. Apa itu boleh nggak mandi junub? Pulang. Begitu pulang kata Dakot, nggak ada lagi kepengen untuk minum. Hilang aja rasanya. Akhirnya pelan-pelan nyamalkan. Allah, ilah, Allah. Kok enak? Saking enak. Allah. Tahu-tahu azan subuh. Nikmat. Di seberang rumah ada aman atau kakeknya yang dikenal sebagai kiai. Kot, koi ngamalin apa kot? Semalaman teriak-teriak. Tarekat bah. Ya kok tarekat sampai sahur sampai subuh? Iya enak mbah. Ayo mbah ikut tarekat. Ya mbah udah tua, nggak kuat zikir sampai subuh. Dia bingung, gue yang preman zikir sampai subuh. Akhirnya setelah preman-preman itu belajar zikir, pelan-pelan minuman keras hilang, pelacuran hilang, aman. Saya sering ke sana. Mudah-mudahan besok ini pun dalam safari dakwah sempat lagi. Udah lama nggak mengunjungi. Sebabkan COVID. Itu kalau kita habis maghrib di atas itu puji, kita agak di bawah. Terdengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gunung-gunung ada itu. Satu kampung lebih dari 4.000 keluarga. La ilaha illallah, tembus nikmat itu. Nah, untuk apa kita berzikir tadi? Bukan untuk sakti-saktian, bukan untuk kebal-kebalan. Kalau kita kebal nanti gak pernah kita bisa mati syahid. Akhirnya kesandung mati juga, sering berangkat. Nah, itu. Untuk apa zikir? Ilahi anta maksudi. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang ku maksud. Waridhaka marlubi, dan hanya ridhamu yang aku cari. Cari ridha Allah, cari ridha Allah. Ya.
Maka kalau sudah nyambung ke Allah, Allah itu maha ada, maha mengadakan. Bukan saja beliau ada tanpa pernah tiada, dia ada tanpa pernah menjadi tiada. Itu ya. Dia pun mampu mengadakan apapun yang tidak ada. Allah maha hidup juga maha menghidupkan. Dia maha cerdas, al-alim, dia pun maha mencerdaskan. Disinilah saya pesan terutama kalau di sini ada mahasiswa atau pelajar. Sering guru atau dosen ngajarnya nggak enak, pelajaran sulit. Selesai guru ngajar, semua pelajaran sudah disampaikan, 100% diajarkan. Tapi karena ngajarnya nggak enak, si murid, si mahasiswa cuma nangkep separuh, 50%. Yang rada pinter nangkep 70%. Tapi tahu-tahu ada murid mahasiswa paham 150%. Loh, kok dia bisa lebih paham dari si dosen? Padahal dosen ngajarnya nggak enak. Rupanya sambil dengar kuliah, always main. Ilmu bukan dari dosen, ilmu bukan dari kitab, dari buku. Ilmu sumbernya di mana? Allah Al-Alim. Allah pemilik segala ilmu. Dan untuk orang yang Allah ridhoi, apa kata Allah? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Aku ilmui dia dengan ilmu yang langsung dari diriku. Bukan mengada-ada. Karena saya sedari kecil, ya meskipun pernah aktif di Muhammadiyah di Persis, tapi keluarga saya keluarga NU. Jadi jam 4 pagi hari Ahad itu dibangunkan, ayo kita ngaji ke Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ada pengajian majelis api ribuan. Dan saya kalau ngaji itu nggak mau duduk di belakang, takut terhalang, terganggu, duduknya paling depan. Yang saya ingat Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu, kalau selesai menutup majelis, semua ikuti. La ilaha illallah. Tahu kita. Saya masih kecil. Nah, semua gemuruh. Jelas. Maka sedari kelas 4 SD itu kalau sekolah jalan kaki. SMP. Sekolah STM penerbangan, saya STM enggak dulu. Naik pos. Itu. Ini pengalaman. Satu saat guru ilmu ukur ruang. Guru pengganti, bukan guru asli. Karena itu dia nggak terlalu menguasai materi. Ngajarnya pun nggak enak, tapi galak, menggampar aja. Zaman dulu, kalau zaman sekarang guru menggampar murid bisa berlapor. Dia lagi menjelaskan, saya sudah tiap sebelum belajar saya baca Fatihah, baca sholawat. Belum selesai bab itu, persoalan itu belum selesai diajarkan. Saya pikir buat apa lagi? Buang-buang waktu ngedengerin dia yang omongannya nggak enak karena intonasinya, suaranya pun pecah. Akhirnya itu buku teks di depan saya buka bagian belakang, ada soal-soal latihan ya saya kerjain, saya ngerti. Wajarlah guru lagi ngajar menjelaskan, lihat muridnya nggak memperhatikan dia, asik nunduk, marah dia. Tahu-tahu dia dulu di sebelah saya, ngapain kamu? Wah, habis digampar gua nih. Ngerjain ini pak, ngerjain apa? Dia periksa. Ternyata itu pelajaran yang dia jelaskan dan di soal-soal latihan saya lagi kerjain. Dia periksa kerjaan saya. Benar. Ya, saya udah ngerti. Kok kamu udah paham, udah ngerti? Saya bilang, udah pak, habis bapak enak ngajarnya. Ada bergambar. Habis bapak enak ngajar. Oh ya. Itu pelajaran. Jadi kalau di sini ada mahasiswa, bapak ajarkan anak-anaknya itu. Sekolah itu jangan berharap pinter karena guru, pinter karena buku, karena internet. Tidak. Allah gudang ilmu. Maka kalau mau sholat itu bersihkan dulu, mau belajar bersihkan dulu kolbu, baca Fatihah dan sholawat. Karena
Yang membuat kita cerdas itu bukan guru. Di situ. Coba deh mulai sekarang praktekkan. Dengar khutbah Jumat, dengar ceramah apapun, Bapak itu sambil zikir. Zikir hobi aja. Bapak Ibu bisa paham melebihi apa yang dia pahami. Karena dia pintar cuma baca buku, memang lulusan dari Arab Saudi, tapi dia bukan orang tarekat. Pintarnya pintar hafalan. Sedangkan kita tak. Buktikan. Bukan untuk sombong, bukan. Ngapain kita sombong? Ini juga dari Allah. Nanti kalau sudah selesai kita ajak diskusi. Ustaz, tadi Ustaz bahas ini. Tafsirnya begini. Kalau saya tafsirkan begini, bagaimana? Saya punya pemahaman begini. Dia bisa kaget. Kok Anda bisa paham seperti itu? Ya lupa. Penting tarekat buat pelajar dan mahasiswa. Jadi jangan katakan tarekat hanya untuk orang tua yang udah bau tanah. Tarekat itu penting buat anak-anak. Dia pun maha berkehendak, maha menghendakkan. Saya pernah diminta memberikan training tarekat untuk para direktur dan manajer Telkom. Coba, Telkom orang-orang teknik kok belajar tarekat? Karena kita campur antara tarekat dengan psikologi dan manajemen. Di situ kita uraikan pentingnya. Dan mau mereka zikir, disuruh berangkat kerja. Begitu duduk di mobil, nanti di situ di pertigaan belok kanan. Ada suara di batin, di pertigaan belok kanan. Maksudnya apa? Jalan yang biasa dia menuju kantornya, ada pertigaan belok kanan, itu paling lurus, paling pendek menuju kantornya, tapi melewati pasar. Banyak becak, macet, jalan pun rusak. Maka biasanya dia di pertigaan belok kiri, masuk tol, berputar, tapi lebih cepat. Itu biasa dia tiap hari ke kiri. Tapi kali ini baru duduk, nanti belok kanan. Macet. Mobil mundur keluar dari rumah, jalan, belok kanan. Macet apa? Belok kanan, enggak macet. Sampai di pertigaan, tangannya muter setir ke kanan. Allah maha berkehendak dan maha menghendakkan. Masa di jalan itu 200 meter macet, becak. Tuh kan benar gak macet. Tapi batinnya menghibur diri. Iyalah gak apa-apa, udah 3 tahun gak lewat sini, sekali-sekali deh nyobain macet. Sampai di kantor terlambat 5 menit. Biasanya jam 8 kurang 10 sampai. Yang dia heran, seluruh stafnya di kantor pun belum ada yang muncul. Sudah lewat 8:30 baru pada muncul berdatangan. Dengan gaya bos, dia pura-pura ngomel. Dari mana kalian? Janji mau rapat 8:30, 8:30 lewat baru pada muncul. Loh, memang Bapak nggak terlambat tadi? Ya terlambat juga sih sedikit. Memang Bapak lewat mana? Lewat jalan lurus yang pasar itu. Walah Pak, beruntung Pak lewat situ Pak. Kenapa? Kami masuk jalan tol, ada truk tangki terguling melintang. Ya mau gimana lagi? Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan tangan? Jangan main-main. Allah maha berkehendak, maha menghendaki. Dokter bedah jantung, mengerikan lagi ceritanya. Itu harapan kita. Bayangin, orang sudah dianestesi, dada udah dibelah, jantung udah diangkat, operasi, ternyata ada kasus begini. Yang dokter sana bilang kadar oksigen saturasi rendah. Gimana? Mati. Yang dia ingin langsung dia melakukan tindakan. Kok bisa selamat ya? Rasanya nggak mungkin. Itu tolongan Allah. Ya. Tapi kan soal mati hidup di tangan Allah, soal lulus nggak lulus itu semua takdir kita ini. Yang penting sambungkan dulu Allah. Begitu, sambungkan dulu ke Allah.
So, kalau kalbu udah bersih dan nyambung ke Allah, enak. Kita dapat nur al-anwarul qudsiyah. Quyudur Rabbani, Quyudur Rahmani. Dan dengan itu semua masuk ke kalbu kita, maka insya Allah kita akan mudah melakukan kebajikan-kebajikan. Bersumber dari kesucian, bro. Bahasa Latinnya virtus. Virtus, Inggrisnya virtue, itu artinya kebajikan, kebaikan. Sanctus, sanctus itu kesucian. Virtus ex sanctus. Kebajikan yang bersumber dari kesucian batin. Itulah tampilnya apa sepuh dan apa. Kenapa sih Pak Wafidin ceramah pakai istilah bahasa Latin, bahasa Inggris? Biar kedengaran ilmiah. Anda kalau nanti disuruh pidato ceramah supaya kedengaran ilmiah, kutipkan istilah-istilah Inggris, Jerman. Supaya tahuan dianggap kiai banget, santri banget, sedikit-sedikit diikrok. Jelaskan telah nafi gitu. Yang dengar bahwa santri, oh wah ini intelektual bahasa Inggris. Pak, kalau yang kita kutip kita nggak ngerti gimana Pak? Ya apa-apa, jamaah yang dengar juga nggak pada ngerti. Itu ilmu penceramah. Virtus ex sanctus, ya demikian. Jadi diri kita yang hakiki itu adalah ruh, pusatnya ruh adalah qalbu. Ya, pusatnya ruh adalah qalbu. Jangan main-main dengan qalbu kita. Jangan main-main dengan qalbu. Qalbu itu sebagai penutup ada dua. Badan ini dalam bahasa Arab itu disebut basyar. Dijelaskan dalam surat Shad ayat 71. Ketika manusia akan diturunkan ke muka bumi, yang diturunkan lebih dulu itu Jibril ke bumi. Dari tanah yang ada di bumi, Jibril membentuk konstruksi tubuh biologis yang disebut basyar. Surat Shad ayat 71. Baca sama-sama. Inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya akulah pencipta basyar, pencipta badan dari tanah. Fa idza sawaituhu, apabila sudah kusempurnakan, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya min ruhi, sebagian dari ruhku. Jadi sebenarnya yang manusia itu yang ruh. Dalam kitab Sirrul Asrar, ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu dijelaskan yang namanya manusia di pasal pertama, manusia itu adalah ruh, bukan badan. Ibu kita belum hamil, belum ada janin yang bakal menjadi badan kita. Lalu kita sudah ada belum? Sudah. Manusia sudah ada sejak dulu. Ada yang bagaimana? Ada, tapi belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Yang mana itu? Ketika Allah mencipta manusia, yang dicipta itu roh dulu. Rohnya Roh Kudus. Dan dari Roh Kudus itu yang pertama Roh Muhammad SAW, dicipta roh lain, dicipta roh lain, dicipta roh lain. Banyak itu. Kita itu udah dicipta dari dulu. Nanti setelah Allah mencipta alam benda, alam materi, alam fisik, di situ ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada bumi, barulah Allah kumpulkan malaikat. Kan udah ada alam benda. Sebelumnya baru ruh, jin ruh, malaikat ruh, manusia ruh di alam lakut. Begitu turun alam Jabarut, alam malakut, alam mulki. Alam mulki itu alam fisik, alam benda, dicipta belakangan. Lalu Allah kumpulkan malaikat. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi itu ada khalifah. Siapa yang disiapkan jadi khalifah? Pemegang mandat dari Allah. Manusia. Loh, itu manusia dalam wujud ruh. Manusia rohaninya itu diturunkan bergantian ke muka bumi untuk menjadi khalifah. Nah, sebelum turun bagaimana? Disiapkan dulu cangkangnya, wadahnya, casingnya. Sudah siap, barulah ruh yang pertama, ruh Adam alaihissalam. Ruh yang pertama dicipta, ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh yang pertama diturunkan ke bumi, ruh Adam alaihissalam. Adam turun, masuk. Kita sekarang ruh
makhluk ruh, sedang ada di dalam basar badan. Nanti makin lama basar makin tua, lemah sakit-sakitan, basar kehabisan hayat nyawa, basar kehabisan tenaga, basar mati, blok, jatuh mati. Kalau basarnya mati, bagaimana dengan roh? Maka roh dicabut, dikeluarkan, itu namanya wafat. Beda mati dengan wafat. Mati itu badan, wafat roh dicabut. Surat Az-Zumar ayat 42. Mau lebih jelas lagi, catat surat Al-An'am surat 6 ayat 60 dan 61. Jelas perbedaan mati dan wafat. Jadi tarikat itu jangan katakan tidak ada dasar Qur'annya. Yang dari tadi kita bahas Qur'an hadis. Ya. Bashar badan mati, ruh wafat dikeluarkan. Dan semua orang pasti mati. Insyaallah. Kalau Bapak mau mati kan? Masih ragu. Kalau Bapak mau masuk surga enggak? Bagaimana mungkin masuk surga kamu nggak mati dulu? Mati dulu. Ya. Oh, semua pasti mati, terutama setelah pada pensiun. Kita lihat aja teman-teman kita sanak famili, tak lama setelah pensiun mati, tak lama setelah pensiun mati. Loh, saya udah pensiun belum mati, bentar Pak. Itu. Maka pegawai-pegawai yang akan pensiun pun menjelang pensiun untuk mereka disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Karena nanti basarnya mati, basar mati dikubur, busuk, terurai, meleleh, musnah menyatu tanah. Roh tidak mati, roh dibawa menghadap Allah, berdiri didampingi malaikat kiri kanan. Jadi bikin barisan, bikin stop. Dan ketika roh menghadap Allah, apa gunanya? Tidak ada lagi manfaat harta maupun keturunan, kecuali roh yang datang membawa qalbun salim. Apa itu qalbu? Qalbu itu ada dua. Ada qalbunya badan, bashar. Ada qalbunya roh. Mana qalbunya badan? Ini hadisnya, kita udah sering ngaji, bahas ini. Udah sering kan dengar ini? Di dalam badan, di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, badan seluruhnya baik. Ya, ala wahya qalbu. Itu gumpalan daging apa namanya? Gumpalan daging itu namanya qalbu. Ini qalbu yang gumpalan daging. Di Indonesia apa artinya? Hati. Salah. Betul-betul salah. Nih hati. Dada kanan sebelah bawah, nih tulang iga terakhir di belakang itu hati, liver. Tugasnya menyaring darah. Darah masuk ke hati, ke liver, difilter racun, zat partikel bebas, virus, kuman. Dan hati, liver, bahasa Arabnya itu adalah kibdun, bukan qalbu. Di Mesir disebutnya kibdah. Orang-orang keturunan Arab di Indonesia menyebutnya kabid. Kalau di kantor kita kabit kepala bidang. Karena kabadal. Jadi kalau gitu kolbu bukan hati, bukan. Kolbu itu dari dulu sampai sekarang di semua tanah Arab kolbu itu jantung. Ya. Saya kan pernah sekolah di Universitas Ibnu Saud. Nah, saya sering ke Saudi, bimbing umrah lain-lain. Ketemu anak-anak sekolah. Di mana kamu sekolah? Sanawiyah. Tata'alam biologi? Ayo. Bukan kutub biologi. Mana buku biologi kamu? Pinjam, saya mau lihat. Begitu saya buka-buka buku biologi, ada gambar ini jantung. Tapi keterangannya at-tarkib ad-dakhili lil qalb, susunan bagian dalam daripada qalbu. Gambarnya jantung. Itu. Rumah sakit jantung Mustasfa Al-Qalb itu. Bukan hati. Hati ini. Nih. Ini lambung, hati, ini dada kanan. Nah, betul seperti ini. Pasalnya kibet, al-kibet. Dan ada orang kena tusuk sebelah kiri, blus tembus ke jantung, jantungnya robek, bocor. Pendarahan dia di dalam. Bawa ke meja operasi, lakukan operasi jantung. Dipelek dadanya, dipongkekkan. Lepas jantung. Ada kamera di atas, direkam.
operasi jantung itu divideokan supaya nanti dokter-dokter bedah jantung belajar bisa dari video sebelum belajar praktek beneran. Nah, videonya kita pinjam nih, operasi jantung, operasi kolbu. Ini tulang iga sebelah kiri bagian bawah. Pembuluh darah bersambung ke pipa supaya darahnya jangan terbuang. Darah biru mahal soalnya. Digunting sambungan kamu tarik keluar, bersihkan, sedot kotoran-kotoran. Lama kelamaan kolbu jantung diam, berhenti, tidak lagi berdegup-degup. Diperiksa mana bagian yang robek, kena tusuk. Kalau ini bekas potongan tadi, nanti dijahit. Nah ini dia robek, ditarik nih, dibentangkan dengan pinset, ditarik bolong hitam di ujung pinset. Dan datang bolong, robek dari situ. Terus kalau udah ketahuan robek, dia dijahit, ditisuk. Kenapa dijahit? Karena dia cubles, gak pakai ban dalam. Kalau udah masukin lagi ke dada, kagetin pakai setrum, udah disambung-sambung itu. Pembuluh darah disambung, kagetin. Ini kolbu basah, kolbu badan, bukan hati. Kolbu itu jantung. Mulai sekarang kalau ada ustaz mau balik, jangan lagi sebut kolbu itu hati. Salah. Kolbu itu jantung. Tetapi bukan saja badan punya kolbu, ruh juga ada kolbunya. Dan kolbu ruh itu adalah inti daripada ruh, maka disebut lub. Lubbun artinya inti, jamaknya alba, diberi alif lam ma'rifah menjadi al-alba. Muncul istilah ulil alba, inti. Dan apa kata hadis Nabi? Orang mukmin itu kan kolbunya bersih. Tapi kalau orang mukmin berbuat jahat, dia dengki, dia dusta, sekali dia berbuat jahat, berbuat dosa, maka terbentuklah bercak-bercak hitam di kolbunya. Makin banyak kejahatan, makin banyak kotoran hitam, seluruh kolbunya hitam. Saya tanya kepada dokter bedah jantung, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi jantungnya? Yang belakangan dokter baru dikasih tahu, ini pasien yang dioperasi jantung, ini penjahat dok, koruptor dok, pembunuh, pemerkosa. Pernah mengoperasi jantung orang jahat? Pernah. Apa warna kolbunya, warna jantungnya? Hitam kan? Sepanjang saya jadi dokter, nggak pernah lihat jantung hitam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Orang jahat kolbunya hitam. Bukan kolbu yang badan, kolbu yang ruh. Nah, ruh itu kan gaib. Nggak ada bendanya. Berarti kolbu juga gaib. Dan kalau kolbu itu barang gaib, kenapa disebut hitam? Kan kita belajar ilmu tafsir. Makna itu ada dua. Ada makna hakiki, makna sebenarnya. Ada makna majazi, perumpamaan. Saya pakai peci hitam, ya memang hitam secara hakiki. Tapi kalau saya bilang, ini teman saya tinggal di daerah hitam. Daerah hitam yang mana Pak? Pinggiran kota. Banyak preman, sarang bandar narkoba, banyak pelacuran, itu daerah hitam. Oh, jadi pengen tahu Pak. Dia tuh besok ayo. Begitu lihat, Pak, rumah di sini tembok-temboknya warnanya putih, gak ada yang hitam. Kenapa disebut di daerah hitam? Majazi. Biasa. Kolbu yang rohani hitam karena banyak dosa, itu biasa. Dan meskipun bapak-bapak di sini saya lihat ada yang sudah secara hakiki sudah meninggalkan masa-masa hitamnya. Karena rambutnya udah berputih. Jadi masa hitam sudah berlalu. Bukan berarti baru tobat. Nah, di dalam kolbu itulah, kolbu yang pusatnya ruh, disitulah ada kesadaran, ada perasaan, ada iman, ada akhlak. Dan kolbu ruhani itu, bahasa Indonesianya hati nurani. Orang Jawa, orang Sunda menyebutnya mana. Orang Batak menyebutnya roha. Orang Dayak menyebutnya otin ausot. Ini cuma istilah beda-beda, tapi yang bahasa asli itu kolbu yang rohani. Maka saya sering menerjemahkan, gunakan kolbu saja. Kalau hati jadi salah, hati ke liver, ya liver bukan kolbu. Gitu ya. Ya tapi mulut udah biasa ngomong hati Pak, hati lengkapi, hati nurani. Tapi nggak usah disingkat jadi hanura.
Lengkapi hati nurani, hati nurani. Nah, pentingnya kolbu, pentingnya hati nurani karena dari kolbu itulah manusia tersambung ke Allah. Alamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah interaksi, komunikasi Allah dengan manusia melalui kolbunya. Sebagai penutup, bashar, badan kita punya kolbu. Diri kita, roh, ditiupkan masuk, blek masuk. Pusatnya roh, kolbu. Roh menyatu dengan badan, kolbu menyatu dengan kolbu. Makanya diajar zikir kolbu ke jantung orang. Itu. Basarnya mati, rohnya dicabut, wafat. Begitu roh dibawa menghadap Allah, tidak ada yang mendampinginya kecuali kolbunya. Jadi kalau udah mati, wafat, itu roh saja, iya. Lalu nanti masuk neraka, masuk surga bagaimana? Ayat menjelaskan supaya ini ruh yang bandel betul-betul bisa merasakan pedihnya dosa korupsi, dosa khianat dan zina. Maka untuk roh itu diciptakan basar baru, badan baru. Cemplungin ke kolam yang isinya cairan. Cairannya cairan apa? Cairan batu, cairan besi. Batu besi yang mencair. Begitu dicemplungin kepanasan, menggeletar, pedih, perih, rurut, hancur, terbakar. Semua kulit daging tulangnya. Angkat, bikinin lagi basar baru, badan baru, cemplungin lagi. Bagi Allah nggak ada kesulitan untuk menciptakan yang kemudian. Karena yang kemarin aja, yang pertama udah Allah bisa kok bikin. Dari tidak ada, Allah bisa bikin menjadi ada. Apalagi yang dari yang pernah ada, lalu hancur, jadi bikin ada lagi. Apa susahnya? Itu. Coba bikin boneka dari tanah liat, tanah lempung. Hancurkan. Hancur, campurin lagi air. Tumbuk jadi bubuk, kasih air, bikin lagi. Basar mah gampang. Lalu yang masuk surga gimana? Roh. Gimana roh supaya bisa merasakan nikmat di surga? Kasih badan. Supaya enak makan, minum. Makanya ketika nenek-nenek tua minta, ya Rasulullah, doain aku supaya aku masuk surga. Nabi bercandain, tapi benar. Ya, nek, di surga kagak ada nenek-nenek. Nangis tuh nenek, jadi gimana nasibku? Nek, ini badan yang pakai kisut, nanti kalau udah mati busuknya tuh dari tanah. Roh nenek masuk surga, Allah bikinkan badan baru, muda, cantik. Di sana nggak ada nenek-nenek. Itu ya, tapi yang inti itu adalah roh. Demikian, terutama pengurus LDTG Kuningan. 2 jam ya, kita mulai. Cukup dah ya. Mudah-mudahan mantap dan ditalkinkan. Amalkan sudah. Berjamaah itu lebih enak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau sendiri juga boleh habis tahajud. Makin merasa masuk makin cepat. Tapi nggak usah keras-keras. Nanti terganggu orang tidur. Itu. Ya. Terus nanti kalau udah buat masuk, mulut itu ucapannya jadi kacau. Nah kalau mulut ucapannya jadi kacau, berhenti zikir mulutnya. Karena bisa jadi fitnah nanti. Orang bilang ini orang tarekat zikir ngawur-ngawur. Kan jadi ngawur, jadi fitnah. Nah kalau udah begitu berhenti langsung. Nggak usah macam-macam, udah tunduk aja. Karena dia udah masuk tuh di sini tuh. Anda nunduk udah gak bisa ngapain di sini. Ingat Allah merasakan tuh nangis keluar air mata, nikmat, ditembus. Gitu ya. Jadi kalau udah begitu cepat intensif, sekian ratus sekian ribu, dia udah masuk, udah zikir jahat nggak bisa. Bahkan ada masa tertentu Abah Anom melarang orang TKN zikir jahat. Abah jadi begini. Stop zikir jahat, zikir kopi. Itu kopi aja mainkan, stop zikir jahat. Karena apa? Kalau dia zikir jahat, nas badannya temperatur naik tinggi, nggak bisa dia kuliah. Stop.
zikir hobi. Karena jahar itu langsung ke saraf, ke hormon, ke tubuh langsung. Dan kalau zikir hobi itu ke ruh langsung, mainan wilayah dalam. Tapi kalau belum waktu ke sana, nggak usah ke sana dulu. Zikir jahar dulu. Dan hati-hati, seperti orang jalan, seperti tadi saya dari Tasikmalaya ke Kuningan ini. Perjalanan kan mau ke Kuningan, tapi di atas daerah pegunungan lihat, indah tuh. Coba indah, berhenti, udah motret selfie, asik dengan keindahan pemandangan, nggak sampai ke Kuningan, lupa tujuan. Hati-hati, ada yang lagi zikir, itu ada aja tuh, karena dihantam sarafnya, hormonnya, itu semua berpengaruh. Muncul yang namanya sensasi. Ada yang sensasinya itu berupa seperti tusukan, tapi nggak sakit. Ada yang sensasinya berupa seperti disiramin air hangat, ada seperti disiram air dingin. Ada sensasinya ke mata kelihatan cahaya, merem kelihatan, melek pun kelihatan cahaya. Ada yang seperti lihat cahaya garis-garis merah kuning. Itu sensasi. Jangan fokus ke situ. Jangan bilang, wah, zikir gue udah masuk. Tingkatan rohani gue udah naik. Terus besok buka praktek jadi dukun. Jangan. Illallah, la ilaha illallah. Apapun yang terjadi, jangankan cuma itu, badan pun bisa berguncang. Tapi beruntungnya dalam tarekat itu, hal-hal seperti itu oleh guru kita itu diamankan. Supaya kita nggak jadi fitnah. Kalau nggak diamankan oleh guru, macam-macam. Ada nih Anis, asisten saya. Dia zikir, ya pasang ilmu ini coket. Coket. Dia main ilmu, nggak ikhlas. Gitu. Hanya untuk menunjukkan dirinya. Ada yang bikin jurus silat macam-macam. Itu betul. Ada yang lagi ditalkin, harimau nya keluar. Itu. Ngilor cara. Ngegalukin capek sampai pada sobek. Harimau. Allah. Terus ke Allah. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan yang lain-lain. Termasuk kemarin pun ada yang melapor ke Suryalaya Haji Bapak. Saya mau buka perguruan silat. Ada silatnya, enggak usah kasih nama, baju silatnya ada. Suryalaya. Jangan, bukan itu. Suryalaya nggak main yang gitu-gituan. Supaya kebal mental, perlu. Sudah lebih dari itu semua. Nggak boleh. Karena yang ini, itu. Demikian. Ya kalau senam-senam olahraga boleh aja. Dan jangan ya kalau penasaran juga, memang jagoan kan kalau belum kebentuk biasanya belum. Ya coba. Ada ikhwan yang lagi Anda tembak dari belakang. Segitu. Tapi resiko tanggung sendiri. Coba silakan. Itu. Karena yang begini-begini bukan omong kosong. Karena kita ini udah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ilahi anta maksudi ilallah. Gitu. Begitu. Astagfirullahaladzim. Amin. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih atas limpahan rahmat-Mu. Terima kasih limpahan barakah. Kau pertemukan kami dengan ajaran thariqah. Kau tanamkan badru zikir, bibit zikir dalam qalbu kami. Kokohkan zikir itu menjadi istiqomah dalam qalbu kami. Jadikan kami hamba yang selalu ingat, selalu berharap, selalu masuk dalam pelukan lindungan-Mu. Selamatkanlah orang tua kami, para anak cucu dan keturunan. Ya Allah, bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, bila sudah saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan baik. Jauhkan
selamatkan kami dari kematian yang menyusahkan dalam kita. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Amin. Wassallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Qul qul hadza. Astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Bani Hashim. Allahumma salli wa sallim wa barik